Rahajang Semang, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, salam satu hobi untuk sahabat bonsai, untuk semeton bonsai. Kita sedikit berjemur pagi sahabat, sambil berbagi sedikit. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung ini, Pak Eka Mahendra, Rahajang Semang, Pak Ngurah Mahendra, Rahajang Semang, Pak Yusa, selamat pagi. Hari ini kita proses koleksi di rumah sahabat, jadi sudah agak gondrong ini untuk sancang. Jadi pertumbuhan sancang memang sedang fit untuk koleksi kita di rumah ini. Jadi pertumbuhannya sangat pesat sahabat. Jadi kita lakukan sementara pemangkasan. Jadi pemangkasan ataupun pruning untuk menata kembali proses tajuk ataupun proses konsep yang telah kita buat. Pak Nyoman Sugete, Pak Maneling, Rahajang Semang, Pak Man. Bio jos niki support pupuk biojos Pak Maneling, mogi lancar rahayu Pak Man. Pak Gusadi, Pak Ketut Bonsai, Rahajang Semang, selamat pagi. Jadi sancang ini memang sudah lumayan juga kita proses sahabat. Jadi pematangan konsep, pematangan pola tentunya memerlukan waktu. Jadi hari ini dengan kesuburan yang sudah sangat baik, saya rasa memang sudah waktunya untuk kita pruning sahabat. Jadi kita pruning, kita mantapkan lagi untuk konsep-konsepnya, dan tentunya kita kontrol apabila memang ada hama dan penyakit. Karena sancang memang kontrol sangat penting sahabat, terutama kontrol kesehatan, kontrol hama, sehingga pertumbuhannya bisa stabil. Pak Nyoman Lastre, kopi pahit. Sampun Pak Man, kopinya sudah lagi sedikit nih. Jadi hari ini sambil kita berjemur sebentar sebelum beraktivitas, jadi kita kembali kontrol koleksi kita sahabat. Jadi waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit saya rasa cukup untuk melakukan pruning ataupun melakukan perawatan untuk koleksi-koleksi bonsai sahabat. Mungkin karena juga kesibukan kegiatan atau kesibukan waktu, jadi terkadang koleksi kita di rumah juga agak lambat kita proses, tapi minimal kita jadwalkan sahabat. Jadi apabila sahabat yang memiliki memang pohon yang cukup banyak, alangkah baiknya kita jadwalkan, dalam artian kita mempunyai jadwal tersendiri tentunya untuk tetap menjaga kondisi pohon itu bisa lebih maksimal. Pak Gusaris, Pak Rizky Enonoris, Pak Surya Hendrawan, Pak Gede Septiawan, Pak Radika Brahma Baswara,
Jadi selamat pagi saya ucapkan teman-teman yang telah bergabung, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi sancang ini memang sudah saya pruning sekitar sebulan yang lalu sahabat. Jadi sebulan sudah pertumbuhannya juga sangat subur sahabat, dan daunnya juga sudah mulai rapat. Namun ukurannya ya tentunya ini karena kesuburannya yang baik, jadi ukurannya agak besar. Jadi saya rasa tidak masalah untuk sebuah proses pohon sancang. Memang dari pengalaman saya juga, memang kita buat subur dulu untuk mengkondisikan daun yang bisa maksimal. Nantinya tentunya kita harus buat subur dulu sahabat. Saat dia sudah subur, perantingannya sudah maksimal, tentunya bisa kita proses lebih maksimal lagi. Jadi sancang merupakan salah satu pohon yang memang sangat-sangat cepat dalam hal pertumbuhan sahabat. Jadi apabila pertumbuhannya maksimal, itu akan cukup cepat mengalami pertumbuhan dan tentunya kesuburan. Pak Wirajelo, Pak Andri Bagong, Rajang Semang. Jadi selamat pagi sambil beraktivitas, sambil berjemur pagi. Ya. Mungkin saya jeda sebentar sahabat, silakan untuk sambil bergabung, sambil santai, sambil ngopi dulu. Sebentar saya lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi sahabat. Pak Pasak Wijaya, Pak Jungming, Pak Kadek Juliadi Lindung, Rajang Semang. Selamat pagi semeton yang sami niki, sahabat bonsai mania semua. Jadi untuk proses sancang, saya kira pertumbuhan yang baik, kesuburan yang baik harus diimbangi dengan tentunya pruning seperti ini sahabat. Jadi kita lakukan minimal sebulan sekali sahabat, dengan pertumbuhan yang baik. Jadi untuk sahabat apabila memiliki bahan sancang ataupun proses pohon sancang ataupun bonsai sancang, pembesaran daun seperti ini saya rasa tidak masalah sahabat.
Jadi pembesaran daun seperti ini artinya menandakan kesuburan pohon yang sudah mulai maksimal. Jadi tinggal sahabat rutinkan atau jadwalkan untuk pengepresan itu. Saya rasa pengecilannya akan mulai berjalan dan kerapatannya tentunya akan mulai terlihat. Sancang ini kita proses sekitar 2 tahun sahabat. Jadi 2 tahun dari proses 60% hampir 50%. Jadi kita proses, kita reposisi, kita sedikit rubah konsep. Jadi prosesnya juga sudah lumayan panjang sahabat. Jadi ini tinggal pemerataan daun, pengecilan daun itu yang akan kita maksimalkan. Pak Aladon Komang, Rajang Semang, Pak Wiradi Putra, Rajang Semang Ji. Rahayu, sukses, sehat selalu Ji. Pak Wayan Dedi niki, Rajang Semang. Jadi kembali lagi untuk proses koleksi kita ini. Jadi sancang ini memang saya lihat kesuburannya memang sudah juga sangat maksimal. Jadi pemupukan yang rutin dan perawatan yang rutin, saya rasa untuk menghadirkan suatu kualitas pohon yang baik, saya rasa tidaklah sulit sahabat. Jadi ini kita lakukan pencukuran. Untuk pengawatan sudah kita lakukan sahabat sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi pengawatan kita kontrol lagi. Nanti apabila ada beberapa kawat yang masuk, sebaiknya dilepas sahabat, karena kawat yang sudah cukup masuk tentunya ke dalam kambium pohon akan sedikit menghambat pertumbuhan pohon itu sendiri sahabat. Pak Arya Kris, Pak Suwan Wekantara, Rajang Semang pagi. Jadi penting kita melakukan kontrol terhadap pemasangan kawat ataupun kawat yang telah dipasangkan pada ataupun di wearing pada bonsai itu. Jadi waktu saat kawat itu sudah mulai masuk, sebaiknya kita lakukan pembuka atau pelepasan kawat dulu untuk tentunya menjaga kestabilan dan kesehatan pohon sendiri. Jadi ini kita rapikan saja sahabat. Jadi saya tidak lakukan pola yang lebih detail lagi, melihat memang kita perlu melakukan beberapa pembesaran tentunya pada ranting dan pada beberapa anak cabang. Jadi saya lakukan sedikit pengereman tentunya, ataupun jadi kita batasi pembesaran pada beberapa ranting untuk menghindari pertumbuhan yang terlalu over, yang mungkin bisa menyebabkan beberapa ranting yang memang lemah akan kalah ataupun mati sahabat. Jadi pengereman dalam artian menjaga atau mengatur berapa pertumbuhan ranting itu sangat penting sahabat dalam sebuah proses membuat bonsai yang maksimal. Jadi ranting yang memang dominan tentunya akan kita lihat perkembangannya, apakah memang diperlukan atau tidak. Apabila tidak diperlukan, sebaiknya kita potong ataupun kita kurangi. Jadi untuk menjaga kestabilan pohon itu sendiri. Pak Jungming, pupuk apa
Kalau pupuk kita gunakan standar ini Pak Jung Ming. Jadi untuk media kita gunakan Dekastar, untuk tambahan ya tonik sekali waktu. Untuk proses media juga kita gunakan pasir malang, sama pasir malang, tanah subur. Dan tentunya perawatan berkala, tentunya perawatan setiap bulannya, perawatan rutinnya itu yang kita lakukan secara konsisten Pak Jung. Jadi saya rasa pupuk merupakan salah satu poin penting juga, tapi yang jelas kita lakukannya yang penting secara konsisten. Tentunya jangan lupa untuk inseknya sahabat. Jadi seperti sekarang kadang kondisi yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panasnya terik. Jadi perlu kita lakukan proses insek yang mungkin bisa diperpendek waktunya. Kalau memang musim hujannya terlalu sering, mungkin kita bisa lakukan 1 minggu sahabat. Kalau memang musim hujannya ya stabil, mungkin 2 minggu kita lakukan proses untuk inseknya. Jadi kondisi pohon yang sehat, kondisi pohon yang sudah mulai stabil akan terlihat dari warna daun tentunya sahabat, dan ranting-ranting daun yang sangat-sangat kokoh sahabat. Jadi seperti sancang ini. Jadi kalau saya bisa zoom sedikit. Jadi warna daunnya sangat cerah, mengkilat sahabat. Jadi seperti ini. Untuk pucuk juga sehat sahabat. Jadi seperti itu untuk pucuk daun baru. Rasa itu beberapa ciri ataupun beberapa visual yang terlihat pohon yang memiliki kesuburan yang baik. Jadi ini kita lakukan pemangkasan, tentunya lakukan proses kembali, kita buka sedikit untuk jalur-jalur sinar agar bisa lebih masuk tentunya ke dalam untuk menjaga kesehatan pohon yang lebih maksimal. Pak Wianeka Jana, Rahajang Semang Pak Eka. Hari Minggu kita proses pohonnya Pak Eka. Mudah-mudahan tetap semangat semeton bonsai Noja, dan tetap berkarya tentunya, dan tetap menikmati keindahan proses suatu bonsai. Pak Udin Balai, untuk pemakaian atonek disemprot ke daun, disemprot ke metan. Kalau kita biasanya di sini kita semprot ke daun Pak Udin. Jadi kita lakukan penyemprotan atonek itu tentunya ke daun dulu Pak. Kalau memang mau disemprot ke metan juga bisa, tapi kita prioritaskan untuk ke daun dulu, ke batang dan daun tentunya. Jadi itu yang kita lakukan Pak Udin. Jadi penggunaan pupuk cair juga bisa diaplikasikan sahabat. Jadi beberapa pupuk cair itu yang sudah direkomendasikan oleh teman-teman, saya rasa bisa juga kita gunakan, tentunya dengan dosis yang sesuai dengan takaran sahabat. Jadi penggunaan pupuk sangat penting, tapi saya rasa pemberian dosis itu yang lebih penting, karena ketepatan kita penggunaan dosis itu akan membuat pohon itu berkembang secara stabil sahabat. Apabila dosisnya kita lakukan yang mungkin terlalu banyak atau terlalu kurang, ya tentunya efeknya akan berpengaruh ke tanaman itu sendiri. Kalau kurang mungkin akan kesuburannya tidak terlalu baik, kalau kelebihan mungkin akan berakibat kepada
kesehatan tanaman yang dengan terlalu banyak pupuk juga akan kurang baik juga tentunya sahabat. Terima kasih Pak Udin. Salam satu hobi ini untuk sahabat-sahabat bonsai kita, baik yang baru memulai hobi ini ataupun yang memang teman-teman saya sudah lama dan tentunya sudah berpengalaman di hobi ini. Jadi mudah-mudahan bisa saling berbagi sahabat proses seni suatu bonsai. Nggih lah terus bos. Ya, terima kasih sahabat. Saya rasa cukup untuk hari ini, untuk berbagi kita hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Mungkin kita bisa bertemu di siaran langsung berikutnya. Selamat pagi, salam satu hobi.